Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang di acara gelar bicara daring kita pada hari ini, Berbincang Indonesia, Perspektif Berbahasa di Era Akulturasi Budaya bersama lintas generasi dan profesi. Saya, Anna Sudihardinata, akan menjadi moderator untuk diskusi kita pada kali ini, yang mengangkat tema penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dengan perkembangan zaman dan teknologi, terutama di era digital ini, kita melihat fenomena baru di kalangan anak muda. Mereka seringkali menggunakan bahasa gaul atau bahasa campuran dalam komunikasi sehari-hari, baik di media sosial maupun dalam percakapan langsung. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada gelar bicara hari ini, kita akan membahas beberapa topik penting, seperti yang pertama, fenomena penggunaan bahasa gaul dan bahasa campuran di kalangan anak muda. Yang kedua, dampak penggunaan bahasa gaul dan bahasa campuran terhadap kemampuan berbahasa Indonesia. Yang ketiga, upaya untuk menjaga kelestarian bahasa Indonesia di era digital. Yang keempat, peran guru, orang tua, dan komunitas dalam membimbing anak muda berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang kelima, yaitu tantangan juga solusi dalam menumbuhkan kecintaan anak muda terhadap bahasa Indonesia. Untuk itu, pada hari ini, saya sangat senang dan merasa terhormat dapat memperkenalkan narasumber-narasumber kita yang hebat, yaitu ada Ibu Ataya Tania, seorang guru bahasa Indonesia di SMA Nawasena, yang akan berbagi pandangan tentang bagaimana bahasa Indonesia diajarkan di sekolah dan tantangan yang dihadapinya selama mengajar di sana. Kemudian ada adik-adik kita, ada Arunika Maharani dari SMA Budi Pekerti, dan ada Shirley Florinia dari SMA Nawasena. Mereka adalah dua siswa pada jenjang sekolah menengah atas yang akan memberikan perspektif mereka tentang penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja dan di sekitarnya. Kemudian ada Kak Naura Laurel, seorang influencer remaja yang akan berbagi pengalaman dan pandangannya tentang penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Dan yang terakhir ada Ibu Arum Maheswari, seorang pengamat budaya bahasa yang akan memberikan analisis mendalam tentang pengaruh budaya populer terhadap penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bergabung dengan kita pada hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai diskusi kita dengan sesi pertama, yaitu kita akan mengadakan tanya jawab dengan Ibu Ataya. Ibu Ataya apa sudah berada di dalam room Zoom ini? Ibu Ataya. Baik, sepertinya Ibu Ataya masih belum terhubung ke dalam ruang Zoom ini. Kita pindah dulu ke narasumber selanjutnya ya, yaitu adik-adik kita dari sekolah menengah atas, ada Arunika dan Sheryl. Halo Arunika, halo Sheryl. Halo Kak Ana. Halo Halo, Kak Ana. apa kabarnya nih kalian berdua? Kalau kabar aku alhamdulillah baik nih. Gimana Kak Ana, apa kabar? Alhamdulillah baik dan sangat senang ada di sini untuk memandu acara pada hari ini. Kalau Sheryl gimana nih kabarnya? Kalau aku cukup baik sih Kak. Soalnya apa ya, lagi lagi agak sedih karena tadi ketolak UTBK Kak. Oh, sedihnya. Nggak apa-apa, nanti dicoba lagi di jalur-jalur lainnya. Kalau Arunika, gimana nih kesibukannya? Kesibukan seperti anak-anak kelas 11 pada umumnya aja sih Kak. Lagi baru banget selesai mengerjakan UAS. Besok hari terakhir, jadi agak hektik, agak
capek, tapi masih bisa kekejar lah ya. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Aduh, terharu banget nih Arunika bisa nyempetin hadir di Zoom kita kali ini padahal lagi masa-masa ujian. Oke, mungkin kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama nih. Bagaimana pendapat kalian tentang penggunaan bahasa gaul dan bahasa campuran di kalangan teman-teman kalian? Boleh nih dari Arunika dulu mungkin? Oke, sebelumnya makasih Kak Ana atas kesempatannya dan juga sudah diundang ke acara Berbincang Indonesia di Perspektif Berbahasa di Era Akulturasi Budaya bersama lintas generasi dan profesi. Juga sebelumnya mohon izin aku untuk menyambut seluruh narasumber-narasumber yang luar biasa hebat. Suatu kehormatan bagi saya untuk dapat diundang di acara ini dan izin memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arunika Maharani dari SMA Budi Pekerti dan saya sedang duduk di kelas 11 SMA. Untuk pandangan aku mengenai penggunaan bahasa di kalangan teman-temanku yang mungkin aku juga ada campuran yang mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa lain. Menurut aku terkadang selama konteksnya masih dalam perbincangan yang sifatnya informal ya Kak ya, yang memang antar sesama teman dan juga memang kondisinya, situasinya adalah pada saat itu bukan hal yang resmi, menurut aku masih wajar, masih nggak apa-apa gitu. Karena mungkin teman-teman segenerasiku, mungkin Kak Sheryl juga merasakan ya kalau misalnya pakai bahasa Indonesia yang terlalu baku, kesannya kita menghadirkan diri yang terlalu kaku gitu ya Kak Ana gitu. Takutnya justru malah kita nanti merasa kita dikucilkan karena hal tersebut. Tapi menurut perspektif aku pribadi dalam penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur, kalau bisa ya menurut aku Kak gitu, menurutku bahasa Indonesia kita itu sudah sangat kompleks dan sudah sangat jelas sekali penggunaannya baik dari segi tata bahasa, dari segi pemilihan diksi. Jadi menurut aku sebaiknya tidak perlu dicampur dengan bahasa-bahasa asing seperti bahasa Inggris gitu. Atau mungkin kalau misalnya kita masih terdengar aksen daerah, menurut aku itu adalah suatu hal yang masih bisa diwajarkan, dimaklumi karena eh, biar bagaimanapun kita juga berasal dari daerah gitu ya Kak ya. Jadi lidah kita masih sangat kental dengan bagaimana pelafalan bahasa daerah kita gitu. Cuma kalau menurut aku selama masih bisa kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar gitu, kenapa harus campur-campur dengan bahasa lain? Seperti itu sih Kak Ana menurut perspektif aku. Baik, terima kasih atas jawabannya ya Arunika. Kita sekarang dengerin jawaban dari Shirley nih. Boleh Shirley gimana tanggapannya? Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ya Kak, udah diundang ke acara ini. Aku, menurut aku sih kayak saat ini kan banyak banget ya udah bermunculan bahasa gaul baru dan bahasa campuran, apalagi di kalangan Gen Z gitu, kayak anak muda sekarang tuh pada pakainya bahasa-bahasa yang bukan bahasa Indonesia baku gitu kan. Nah, terus menurut aku sih nggak apa-apa kalau misalkan pakai bahasa tersebut. Yang penting kita tuh masih tahu bahasa Indonesia yang benar itu apa. Nah, yang salah itu kalau misalkan kita pakai bahasa gaul ataupun bahasa campuran, tapi kita nggak tahu tentang bahasa Indonesia kita. Tapi kan karena apa ya? Karena kan kita kan budaya bangsa Indonesia itu pakai bahasa Indonesia, Kak. Nah, itu tuh sangat penting buat diketahui sama kita gitu, Kak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua nih. Menurut kalian, apakah penggunaan bahasa gaul mempengaruhi kemampuan kalian dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Boleh siapa dulu yang mau jawab? Aku dulu mungkin boleh ya Kak Ana ya. Silakan. Untuk pengaruhnya atau dampaknya sendiri menurut aku, kalau aku berbicara dari perspektif siswa ya Kak, ya jelas amat sangat berpengaruh kalau aku merasakannya. Karena terkadang ketika kita diminta untuk berbicara dalam konteksnya resmi gitu, terkadang kita jadi saklek banget nih kalau misalnya mungkin ketika kita ditunjuk menjadi pewara atau ketika kita ditunjuk menjadi
mungkin pembaca sesuatu ketika ada event sekolah gitu. Jadi kesannya kita sangat butuh sekali bantuan dari teks gitu, Kak. Padahal kan apabila kita terbiasa untuk berbicara dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD, dengan baku gitu, kita tidak perlu sampai kebingungan banget kalau misalnya kita nggak punya acuan dari teksnya itu sendiri, atau mungkin teks bisa membantu, tapi ketika kita minta untuk diimprovisasi gitu dari teks tersebut harusnya kita bisa gitu. Tapi karena kita lebih terbiasa untuk menggunakan bahasa gaul atau mungkin di bahasa Inggris biasanya disebut dengan slang gitu ya Kak ya. Jadi terkadang ketika kita berbicara gitu atau enggak dalam konteks kita sedang belajar bahasa Indonesia, kadang kita suka apa ya, terkejut gitu atau mungkin merasa mendapatkan surprise gitu ya, Kak, ya, karena, "Oh, ternyata ada bahasa ini, oh ternyata sandangan bahasa yang biasa kita pakai itu bahasa gaul itu ternyata sandangan bahasa Indonesianya itu ini," gitu. Seakan, hal tersebut tuh harusnya, eee, lebih dulu diketahui dibandingkan kita ketika sudah menggunakan bahasa gaul gitu. Jadi menurut aku apakah berdampak? Sangat berdampak sih Kak Ana dalam penggunaan dan cara serta gaya bahasa kita sehari-hari seperti itu. Oke, baik. Kalau dari Sheryl sendiri, gimana nih? Kalau menurut aku sih berdampak atau enggaknya itu tergantung orangnya ya, Kak. Kayak yang tadi aku bilang, kalau orangnya masih tahu bahasa Indonesia yang ia ucapin pas pakai bahasa gaul ataupun bahasa campuran itu mungkin nggak berpengaruh. Tapi kalau misalkan orang itu full pakai bahasa gaul dalam sehari-harinya tanpa tahu bahasa Indonesia, nah itu tuh bakalan berpengaruh banget sih, Kak. Setuju sih aku juga. Pasti akan ada pengaruhnya ya ke orang tersebut kalau kita nggak terbiasa pakai bahasa yang baku. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, apakah kalian merasa penting untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik di media sosial dan mengapa? Boleh Arunika lagi mungkin? Oke, ini dalam konteks penggunaannya media sosial ya Kak ya. Aku sendiri masih sangat senang untuk menulis di media sosial aku. Kayak karya-karya puisi-puisi aku gitu dan juga mungkin beberapa jejak ide yang bisa aku tuangkan gitu di media sosial aku. Terkadang ketika aku menuliskan hal tersebut kan otomatis aku harus menuliskannya dalam bahasa Indonesia yang tatanannya sesuai dengan EYD ya Kak ya, ejaan yang disempurnakan atau sekarang sudah PUBI lagi atau sudah balik lagi ke EYD, tapi kadang aku masih merasakan juga gitu feedback atau timbal balik dari teman-teman sepantaran aku gitu, merasa bahwa aku memberikan kesan yang sangat kaku gitu, karena aku menuangkan ideku atau aku sedang menuliskan sesuatu itu dalam bahasa Indonesia yang baku. Padahal menurut aku dengan cara seperti itu kita mengenalkan bahasa kita gitu, bahasa Indonesia kita gitu. Terkadang kita pengen banget kelihatan keren gitu ya Kak ya, dengan bisa bahasa asing dengan tatanan dan diksi yang terlihat seperti, oh kita apa, sangat terbiasa untuk berbahasa asing gitu. Sedangkan ketika kita diminta untuk kecakapan berbahasa di negara kita sendiri, dalam konteks ini adalah bahasa Indonesia gitu, seringkali justru malah ditemukan kita diberikan kesan kaku gitu, padahal kan berbahasa itu bisa saja menyenangkan gitu loh, berbahasa Indonesia itu sebenarnya menyenangkan gitu, mau baku atau tidak gitu, tergantung dari bagaimana cara kita menikmatinya gitu. Kalau misalnya memang kita penikmat karya gitu, dengan karya-karya yang mungkin terbiasa dengan diksi-diksi yang tinggi, itu otomatis gaya bahasa penulisannya juga pasti akan terinspirasi dari apa yang dia baca gitu. Jadi kenapa tidak untuk kita mencoba untuk mengenalkan sastrawan-sastrawan Indonesia gitu, lewat dengan adaptasi dari bagaimana kita mencoba untuk menuangkan ide kita yang terinspirasi dari gaya bahasa mereka gitu, sehingga orang-orang setidaknya bisa terpantik gitu rasa penasarannya, "Ih, anak ini kok pinter banget ya nulis ini," gitu. "Belajar dari mana?" Atau "Baca apa?" Gitu. Sehingga dengan begitu, kita kan memberikan pengaruh, memberikan dampak untuk orang-orang bisa lebih mengenali atau menemukanali lebih dalam
karya-karya sastrawan di bangsa kita sendiri kayak gitu. Oke, berarti Arunika nih termasuk yang sering mengunggah sesuatu ya dengan bahasa yang tatanan bahasa yang udah sesuai dengan PUBI. Iya, kalau Sheryl gimana nih pendapatnya? Kalau aku sih ya, menurut aku tergantung Kak. Aku misalkan kayak aku kan suka ngepost juga tuh. Misalkan di Instastory, aku misalkan ngepost sama teman-teman aku. Menurut aku kalau misalkan aku pakai bahasa Indonesia yang terlalu baku itu nggak cocok. Misalkan kayak lagi kumpul, terus aku bikin SG-nya kayak berkumpul bersama teman-teman. Itu kan kayak kalau dibacanya kayak agak gimana gitu ya. Nah, terus aku biasanya paling bilangnya kayak pakai bahasa agak gaul gitu ataupun bahasa Indonesia tapi yang nggak baku sih Kak. Karena kalau misalkan yang terlalu baku itu apa ya kayak terbilang kaku gitu sih Kak. Terus kadang juga kalau misalkan postingannya yang apa ya, kayak formal gitu, Kak, aku pasti bakalan pakai bahasa Indonesia yang tepat sih, Kak, gitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana peran guru dan orang tua kalian dalam membimbing kalian berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Boleh Arunika dulu? Oke, kalau mungkin aku izin ya Kak Ana untuk membagi antara peran orang tua dan peran guru serta peran lingkungan sekitar aku, orang-orang dewasa di sekitar aku gitu. Kalau untuk peran orang tua sendiri, tentu orang tua sejak kecil memfasilitasi untuk pengadaan buku-buku ya Kak, untuk menunjang minat literasiku sejak kecil gitu. Dan kebetulan aku juga memiliki ibu yang senang sekali dengan dunia literasi dan suka membaca gitu, sehingga memang sudah dibiasakan sejak kecil untuk kami meluangkan waktu untuk kegiatan literasi ini bersama-sama. Dan yang pastinya dari kegiatan membaca itu dan didongengkan, jadinya kata-kata memang yang sering kugunakan atau tata bahasa serta gaya bahasa, gaya komunikasi yang aku bawakan memang lebih condong ke terlihat seperti senang bercerita gitu. Karena memang pendekatan cara orang tuaku mengajarkan bagaimana berbahasa yang baik melalui dongeng-dongeng, melalui kita interaktif ketika membaca buku, tanya jawab mengenai hasil yang sudah kita baca apa sih tadi gitu. Sehingga memang untuk bahasa Indonesia yang gaya bahasanya kaku gitu, aku sudah terbiasa dengan komunikasi seperti itu. Pun juga peran guru, terutama guru bahasa Indonesia, sangat memfasilitasi dengan pengadaan program-program untuk menunjang minat bakat aku di bidang bahasa ini sendiri gitu. Mungkin guru bahasa Indonesia aku melihat ya Kak ya, aku senang menulis gitu dan juga senang untuk bercerita gini. Jadi mereka juga ketika saat mengajarkan gitu, saat membuat suasana belajar bahasa Indonesia di kelas itu memang menggunakan tatanan bahasa yang baku tapi tetap dapat dipahami gitu, sehingga esensi belajar bahasa Indonesianya masih ada gitu di kelas. Dan kalau dari lingkungan sekitarku memang tidak dapat kupungkiri ya Kak ya, banyak juga orang-orang dewasa yang tidak menerapkan cara gaya bahasa atau kecakapan berbahasa sesuai dengan bahasa Indonesia yang baku gitu atau sesuai dengan tatanan gitu. Jadi ada juga terpengaruh sedikit gitu, aku jadi tahu bahasa-bahasa gaul, juga bahasa-bahasa yang mungkin memang tidak baku yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari gitu. Sehingga memang peranan orang dewasa di sekitar aku, baik dari orang tua, guru maupun orang dewasa di sekitar aku juga sangat berpengaruh dalam bagaimana kemampuan komunikasi dan kecakapan berbahasa aku sih Kak, gitu. Wah, berarti hebat sekali ya ibunya Arunika nih. Sudah mengenalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar sejak kecil. Kita pindah ke Shirley nih. Gimana menurut Shirley? Peran guru dan orang tua. Ya, kalau menurut aku sih ya, Kak, yang pertama, peran orang tua itu, aku kan dari kecil sama orang tua gitu ya, Kak. Terus kayak udah diajarin cara komunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik.
dan benar gitu. Terus bisa juga dari film atau buku-buku yang biasa dibacain sama mama aku atau papa aku gitu. Nah, terus kalau misalkan peran guru itu, menurut aku kayak misalkan guru bahasa Indonesia, aku itu tahu bahasa baku dari guru bahasa Indonesia rata-rata, Kak. Jadi misalkan kayak handphone, aku nggak tahu kalau misalkan bahasa bakunya itu gawai, aku baru tahu pas belajar sama guru bahasa Indonesia aku gitu, Kak. Terus kalau ada juga peran kayak orang-orang di sekitar aku. Aku tuh lebih kan kalau misalkan ngobrol sama guru, sama orang tua tuh ada kayak waktu-waktunya gitu ya, Kak. Aku tuh lebih sering seneng tuh sama teman, misalkan gitu. Nah, aku tuh lebih ngembangin bahasa Indonesia aku sama teman walaupun kayak kurang baku gitu ya, Kak. Karena kan ngomongan sehari-hari sekarang juga udah nggak baku-baku banget gitu, kayak pakai bahasa gaul atau bahasa campuran gitu sih, Kak. Oke, berarti peran guru nih lumayan krusial ya untuk eh, pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan ini pertanyaan terakhir nih untuk kalian berdua. Pertanyaan pamungkas. Apa yang bisa dilakukan agar anak muda lebih mencintai bahasa Indonesia menurut kalian? Boleh dari Arunika lagi mungkin yang pertama? Oke. Eh, ini aku mencoba untuk memberikan tips mungkin dari apa yang aku biasanya lakukan ya Kak ya, karena aku sedari tadi itu berbagi pengalaman jatuhnya sebenarnya ya, berbagi pengalaman dan perspektif aku gitu. Eh, Cara mencintai bahasa Indonesia gitu atau kita mencintai bahasa kita sendiri gitu ya Kak ya gitu. Dengan cara bagaimana kita berbangga hati dulu kalau kita berbahasa Indonesia menurut aku. Bahasa Indonesia juga nggak kalah keren dengan bahasa-bahasa asing yang kita pelajari. Bahasa Indonesia kita juga lahirnya tidak mudah gitu melalui perjuangan sampai harus disebutkan terlebih dahulu di Sumpah Pemuda gitu, yang menunjukkan bahwa memang bahasa Indonesia itu adalah pemersatu bangsa, pemersatu kita untuk dapat berkomunikasi. Sekarang kayak mungkin Kak Ana dari latar belakang suku Jawa mungkin, dan Kak Sheryl mungkin dari asli suku Betawi, dan aku juga mungkin dari suku Jawa, mungkin kalau tanpa adanya bahasa Indonesia, kita tidak akan bisa berkomunikasi, tidak akan bisa saling memahami perspektif satu sama lain gitu. Tidak dapat berbagi perspektif. Tapi dengan hadirnya bahasa Indonesia, kita patut berbangga karena kita dapat disatukan oleh bahasa gitu. Dan juga pastinya adalah semakin mempelajari bahasa Indonesia itu sendiri. Karena ternyata bahasa kita semakin dipelajari itu semakin kompleks dan semakin menyenangkan loh gitu. Banyak diksi-diksi yang menurut kita itu estetik kalau kata anak-anak zaman aku sekarang ya Kak ya gitu. We found that bahasa Indonesia tuh ternyata ada estetiknya loh. Estetika dalam berbahasa Indonesia itu ternyata banyak sekali, dari pemilihan diksinya, dari cara kita format karyanya, baik puisi maupun syair. Ternyata ketika kita mempelajari lebih dalam tuh banyak sekali hal-hal keren yang bisa kita patut berbangga karena kita mempunyai itu di bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah banyak baca literatur dari sastrawan-sastrawan Indonesia. Karena dari merekalah bahasa Indonesia ini tetap langgeng, tetap ada, tetap hadir dan dapat diwariskan dari generasi ke generasi gitu. Jadi untuk teman-teman mungkin pada awalnya masih bingung untuk baca apa ya yang sekiranya bahasa Indonesianya nggak terlalu bingung, kalian bisa baca dari novel-novel remaja terlebih dahulu gitu. Kalau mau baca puisi, aku saranin boleh banget karya-karyanya W.S. Rendra yang karena kebanyakan puisi-puisi W.S. Rendra itu eh, masih apa ya, masih menurut aku tata bahasanya belum terlalu tinggi. Atau kalian juga mau yang mungkin angkatan kayak angkatan-angkatan aku atau generasi-generasi aku kan sukanya nih yang melo-melo seperti romansa cinta gitu ya Kak ya, karena kita masih remaja gitu. Jadi seperti Djoko Darmono tuh menurut aku juga pas banget kalau kalian mau nyoba mulai baca-baca literatur karya sastrawan Indonesia, karena dia juga banyak puisi-puisi romantisnya. Jadi aku harap untuk teman-teman sekalian dan mungkin kakak-kakak di luar sana yang mau mulai belajar bahasa Indonesia atau mulai mendalami karya-karya bahasa Indonesia untuk melestarikan bahasa kita, boleh banget baca-baca dari literatur karya sastrawan Indonesia. Gitu Kak Ana. Wah, banyak banget nih tipsnya yang bisa dilakuin sama teman-teman semua dari Arunika. Kita pindah ke
Kak Shirley nih, gimana menurut Kakak agar kita anak muda lebih mencintai bahasa Indonesia? Baik, aku setuju banget sama Arudika tadi. Ya, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengenal lebih dalam tentang bahasa Indonesia. Terus kalau aku mau nambahin, jadi ada 2 faktor, faktor internal sama eksternal. Internal itu dari diri kita masing-masing. Mungkin kita bisa kayak tadi baca novel ataupun apapun yang ada bahasa Indonesia tapi yang penggunaannya baik dan benar gitu. Terus kita juga bisa mungkin ke festival bahasa Indonesia, biasanya itu banyak kok festival-festival kayak gitu, kita bisa mengenal budaya kita. Terus terutama kayak bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus kita juga biasanya tuh bisa melihat kayak karya-karya orang, misalkan puisi atau apapun gitu. Nah, itu tuh bisa kayak memberi pengetahuan kepada kita tentang bahasa Indonesia lebih dalam. Terus selanjutnya itu faktor eksternal. Nah, faktor eksternalnya itu bisa jadi dari orang yang berpengaruh kayak influencer gitu ya, Kak. Misalkan kayak penggunaan dia bikin Insta story itu. Nah, terus kayak kita lihat gitu, kalau misalkan influencer itu, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mungkin aja orang-orang yang melihat Insta story tersebut itu bisa, kayak meniru meniru penggunaan bahasa yang dia gunakan. Terus kayak bilang, "Wah keren banget, kok bisa sih pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar?" Padahal kan lo kan influencer gitu, biasanya kan kayak pakai bahasa gaul lah atau bahasa campuran gitu, Kak. Wah, sangat berbobot sekali nih jawabannya. Dan tadi sempat menyinggung tentang influencer, dan kebetulan kita ada narasumber influencer juga nanti yang akan kita tanya-tanya. Dan terima kasih untuk Arunika dan Shelly yang sudah berbagi pendapatnya dan tips-tipsnya nih untuk kita semua. Kalau tadi kita sudah mendengar dari perspektif siswa, dari murid. Nah, sekarang kita beralih ke yang mengajar, yaitu guru bahasa Indonesia. Di sini kita ada Ibu Ataya Tania dari Sekolah Nawasena, sekolahnya Shirley juga nih, sepertinya. Halo Ibu Ataya, apa kabar? Halo, ini apakah terdengar? Terdengar Ibu. Apa kabar nih Ibu? Alhamdulillah baik. Sibukannya lagi apa nih Bu? Lagi sibuk bikin soal kah atau mengawas ujian? Eh, karena sekarang lagi masa-masanya UAS ya untuk anak-anak kelas 10 dan kelas 11 kayaknya kesibukannya cukup ngawas itu aja sih Kak. Selebihnya aman lah ya. Alhamdulillah kalau gitu. Semoga tetap semangat ya Ibu dalam mengawas dan nanti ketika mengoreksi ujian dari siswa-siswanya. Kita langsung aja ya Ibu ke pertanyaan pertama nih. Bagaimana pandangan Ibu Ataya tentang penggunaan bahasa gaul dan bahasa campuran di kalangan siswa SMA saat ini? Oke, ini langsung dijawab aja ya Kak. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih juga buat Kak Ana karena udah mengundang saya gitu untuk perbincangan ini, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada narasumber saya telah mengikuti kegiatan yang memang banyak yang sudah dibahas nih dari masalah-masalah ini. Termasuk masalah nggak ya kalau ini? Oke, saya senang bisa berbagi pandangan saya hari ini sebagai guru bahasa Indonesia. Saya melihat bahwa ada kecenderungan di kalangan anak muda untuk penggunaan bahasa campuran, terutama tuh bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Nah, itu bisa kita lihat nih dalam percakapan sehari-hari di media sosial atau bahkan di dalam karya tulis gitu. Kayak yang tadi udah dijelasin dari ini Shirley, satu murid saya, ada Shirley gitu. Shirley itu kita lihat dari dampaknya itu di media sosial. Terus selain itu juga uh,
fenomena ini tuh sebenarnya bukan hal yang baru gitu, karena itu udah banyak banget gitu dibahas dari yang ada sebelum-sebelumnya. Namun nih semakin terlihat dengan pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi. Karena yang kita tahu bahwa anak muda sekarang tuh memang rumah keduanya tuh teknologi sih yang saya lihat ya. Karena 24/7 mereka tuh selalu terfokus sama handphone. Gitu. Mereka juga dapat beberapa kosakata baru gitu antara perpaduan nih bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kan pasti dari influencer, terus dari internet lainnya gitu, media-media sosial ya, lainnya. Nah, anak-anak muda kita nih semakin terpapar pada budaya dan bahasa asing melalui internet dan media sosial. Meskipun demikian, ini tuh penting juga nih buat kita, buat kita semuanya nih, buat siswa-siswa dan buat narasumber lainnya dan masyarakat sekitarnya gitu untuk mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam konteks formal dan pendidikan. Nah, bahasa Indonesia ini kan yang kita tahu tuh bahwa bahasa Indonesia merupakan identitas diri kan. Jadi itu kita harus menjaga keutuhan bahasa Indonesia itu dengan baik gitu secara sesama dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama juga. So, Kak. Lalu menurut Ibu, apa dampak penggunaan bahasa gaul dan bahasa campuran tadi terhadap kemampuan siswa dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Oke, untuk dampak ya, penggunaan bahasa gaul dan campuran ini tuh dapat berdampak pada kemampuan siswa dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Eh, ada 3 dampak nih yang saya ketahui nih. Yang pertama itu ada pengurangan keterampilan bahasa formal. Siswa mungkin menjadi kurang terampil nih dalam menggunakan bahasa Indonesia. Ibu Ataya apakah aman jaringannya? Oke, aman-aman Kak. Oke, tadi dampak yang pertama itu kan pengurangan keterampilan bahasa formal gitu. Jadi siswa mungkin menjadi kurang terampil dalam menggunakan bahasa Indonesia formal dalam situasi akademis dan resmi gitu. Karena mereka udah terbiasa gitu menggunakan bahasa campuran ini, jadi kadang hal yang paling sulit buat dibedain dari siswa tuh kayak gak bisa membedakan mana eh, apa situasi yang akademis dan formal gitu untuk penggunaan bahasa yang baik dan mana yang santai gitu. Kadang mereka suka tuker gitu loh dalam penggunaan bahasanya. Nah, terus yang kedua itu ada penyusutan kosakata. Nah, penggunaan berlebihan bahasa gaul tuh dapat mengurangi kosakata dalam bahasa Indonesia yang kaya dan beragam gitu. Padahal yang kita tahu tuh bahasa Indonesia tuh sebenarnya beragam gitu, banyak gitu. Dari mulai eh yang paling dulu yang sering digunain gitu terus sampai yang sekarang ini sebenarnya banyak gitu beragam cuman karena udah terpapar dari bahasa asing jadi anak muda lebih memilih untuk menggunakan bahasa campuran. Lalu yang ketiga itu ada pengaruh negatif pada penulisan dan tata bahasa. Nah, siswa mungkin kesulitan nih dalam menerapkan aturan tata bahasa dan ejaan yang benar. Nah, itu juga sedikit masalah sih gitu untuk pendidikan juga gitu untuk kedepannya. Se apa ya? Saya sepengalaman saya gitu. Nanti tuh saat kuliah atau mungkin mereka udah masuk ke jenjang-jenjang yang lumayan agak tinggi, banyak loh dosen yang minta penggunaan bahasa yang baik dan benar selain jadi mereka lebih banyak cenderung pakai parafrase. Itu itu memang harus diubah sih gitu cara pandang. Mungkin mereka bisa menggunakan bahasa tersebut di media sosial tapi kan nggak bisa gitu dengan bahasa tersebut di tugas-tugas seperti literatur review atau mungkin di hal-hal yang berbentuk formal
Baik, berarti permasalahan ini cukup berpengaruh ya, Ibu, dalam kemampuan siswa dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena masalah-masalah tersebut Iya nih, Bu, betul. apa yang bisa dilakukan oleh guru, khususnya guru bahasa Indonesia di sekolah, untuk mendorong para siswa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya di era digital ini? Gimana tuh, Bu? Oke, peran sebagai seorang guru nih untuk penggunaan bahasa yang baik dan benar ini tuh mungkin memberikan teladan dalam penggunaan bahasa yang baik gitu, mengintegrasikan pelajaran bahasa dalam kurikulum juga dengan seimbang dan memberikan umpan baik yang konstruktif gitu. Jadi itu kan semuanya dimulai uh, dari pendidikan juga kan. Nah, tenaga pendidik juga mungkin bisa menerapkan bahasa-bahasa yang baik itu ketika mengajar. Karena kan yang kita tahu anak-anak muda itu lebih mudah niru ya. Mungkin kalau kita memberikan contoh yang baik gitu, anak muda juga bisa meniru hal tersebut dengan baik. Lalu nih Bu, sejauh mana peran guru, orang tua, dan komunitas dalam membantu anak muda menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Eh, Khususnya, apa yang sudah Ibu lakukan nih di sekolah untuk permasalahan tadi? Untuk orang tua ya, pengguna untuk orang tua sih ya kayak Kak maaf boleh diulang? Oke, jadi sejauh mana menurut Ibu peran guru, orang tua, dan komunitas bahasa mungkin dalam membantu anak muda menggunakan bahasa Indonesia dengan baik? Dan apa yang sudah Ibu lakukan di sekolah terhadap hal tersebut? Oke, untuk guru dulu ya. Di beberapa sekolah gitu mungkin sudah ada program literasi, klub bahasa atau kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan bahasa Indonesia gitu. Saya pribadi pun menjadi salah satu tenaga pengajar yang ikut masuk ke dalam kegiatan klub bahasa ini gitu. Nah, kalau untuk orang tua itu mungkin eh, bisa ya gitu dari orang tuh menggunakan bahasa Indonesia yang baik di rumah dan juga mendorong anak untuk membaca literatur Indonesia gitu. Jadi literatur Indonesia bukan hanya berbentuk buku gitu, sudah banyak kan kayak di media sosial gitu kayak mungkin bisa ajak ke tempat-tempat yang memang bersejarah gitu kan kayak mungkin museum itu juga banyak tuh bahasa-bahasa yang kayak baku bahasa-bahasa. Ibu mohon maaf, mic-nya termatikan sepertinya. Oh, udah Kak tadi? Kejawab nggak? Oh, sudah. Oke, baik. Berarti kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih, Bu, untuk Ibu Altaya. Ibu ini kan sebagai guru di sekolah yang berhadapan langsung nih dengan siswa dan pasti tahu bagaimana karakteristik-karakteristik mereka. Dan menurut Ibu nih, apa tantangan utama yang selama ini Ibu hadapi dalam menumbuhkan kecintaan siswa terhadap bahasa Indonesia dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Oke, untuk tantangan saya sendiri sih ya sebagai seorang guru, itu yang pertama ada dominasi budaya asing. Jadi itu siswa lebih tertarik pada budaya dan bahasa asing karena pengaruh media juga kan, gitu. Terlebih lagi K-pop atau mungkin kayak daerah-daerah budaya asing yang ke Amerika-Amerikaan gitu, mereka mungkin punya idolanya masing-masing kan di negara-negara
Ibu Ataya sepertinya jaringannya terputus ya. Halo Ibu Ataya, apakah masih berada di dalam ruang Zoom? Kayak kayaknya tadi Halo, agak terputus ya, Mbak. Iya, Kak. iya, tidak apa-apa Ibu, boleh dilanjutkan. Silakan Ibu dilanjutkan. Oke, saya ulang ya. Untuk tantangannya buat saya sendiri itu ada, yang pertama tuh ada dominasi budaya asing gitu. Siswa tuh lebih, tertarik pada budaya dan bahasa asing karena pengaruh dari media. Terlebih lagi, sekarang kan lagi booming-boomingnya banget K-pop, terus, mungkin pokoknya budaya-budaya keamerikaan juga itu udah banyak karena memang mungkin mereka punya idolanya masing-masing. Jadi mereka lebih tertarik ke, negara-negara tersebut gitu. Terus, kurangnya minat juga itu termasuk salah satu tantangan juga buat saya karena mungkin siswa banyak menganggap kayak bahasa Indonesia nih, tidak menarik atau sulit untuk dipelajari karena yang tahu kan bahasa Indonesia tuh Eee, banyak gitu kosakatanya, terus juga, bahasa Indonesia kan bahasa ibu juga kan. Nah, bahasa ibu juga itu lumayan, bisa dibilang agak sulit gitu. Padahal kalau memang mereka tahu, setiap makna dari kata per kata itu mungkin mereka, sedikit lebih paham gitu. Terus untuk cara mengatasi tantangan ini itu yang pertama itu membuat pembelajaran menarik gitu, menggunakan metode kreatif dan interaktif gitu dalam mengajar bahasa Indonesia gitu. Jadi, penggunaan ini tuh supaya siswa juga nggak terlalu boring gitu dalam mempelajari bahasa-bahasa Indonesia gitu. Terus juga, mengaitkan dengan minat siswa. Nah, mengaitkan materi pelajaran dengan hobi atau minat siswa. Kayak misalnya ada, eee, kan sekarang tuh banyak siswa yang kayak rajin-rajin nulis-nulis novel-novel model kayak di aplikasi Wattpad ya. Nah gitu, kita kayak, eee, korek aja terus, kemampuan dia gitu. Siapa tahu aja kan, itu bisa jadi, suatu potensi gitu untuk siswa itu sendiri. Terus juga yaitu ada, penghargaan dan pengakuan. Maksudnya tuh kayak, memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan kemajuan atau prestasi dalam penggunaan bahasa Indonesia. Nah, dengan upaya, bersama nih dari guru, orang tua, dan komunitas tuh diharapkan tuh siswa siswa dapat, mengembangkan kecintaan dan keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar juga. Itu sih, Kak. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Ataya Tania yang telah membagikan pengalamannya dan juga pendapatnya tentang berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Semoga pekerjaan Ibu dapat berjalan dengan lancar dan juga semoga Ibu dapat menjadi guru yang menjadi panutan bagi anak-anak muridnya dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, teman-teman semua, tadi kita sudah mendengarkan pendapat-pendapat dari pihak guru dan juga siswa yang ada di sekolah. Dan tadi eh, Ade Sheryl sempat menyinggung tentang influencer dan kebetulan ada kakak influencer di sini yang bergabung bersama kita, ada kakak Naura Laurel. Halo, Kak Naura. Halo Kak, Halo, apa kabarnya nih Kak Naura? Alhamdulillah Kak baik. Nah, kesibukannya sebagai influencer nih akhir-akhir ini lagi sibuk apa, Kak? Akhir-akhir ini aku lagi sibuk itu sih Kak, ada kolaborasi sama influencer-influencer lain Kak. Wow, ditunggu nih Kak hasil kolaborasinya.
Kak Naura sudah siap menjawab pertanyaan dari saya? Siap, Kak. Oke, kita langsung saja ya, Kak. Pertanyaan pertama. Sebagai seorang influencer, bagaimana Kak Naura melihat tren penggunaan bahasa gaul dan bahasa campuran di kalangan pengikut Anda? Baik, penggunaan bahasa gaul dan bahasa campuran di pengikut aku tuh ya umum gitu Kak. Banyak seperti yang menggunakan bahasa campuran itu Kak, terutama bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Aku sempat tanya kenapa sih mereka itu senang sekali menggunakan bahasa campuran ini. Mereka bilang sih karena katanya lebih santai, lebih akrab, dan mereka juga lebih ngerasa gaul gitu Kak dengan menggunakan bahasa campuran ini Kak. Seperti itu. Oke, maaf, ternyata mikrofon saya masih belum dinyalakan. Oke, Kak Naura, apakah kakak merasa memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial? Jika iya, bagaimana Kak Naura melakukannya? Aku pribadi sih menurut aku merasa bertanggung jawab gitu Kak untuk memperkenalkan bahasa Indonesia di kalangan pengikut aku ya Kak. Karena pengikut aku tuh rata-rata anak yang masih remaja. Nah, jadi cara aku untuk mempromosikan bahasa Indonesia di sosial media aku bisa menggunakan dengan cara eh, menggunakan caption yang berbahasa Indonesia yang benar gitu Kak. Bisa memposting video-video tentang bahasa Indonesia, mengedukasi mereka tentang bahasa Indonesia, seperti itu Kak. Membuat video-video kreatif sih Kak. Baik, berarti Kak Naura juga merasa punya tanggung jawab yang lumayan besar ya dalam menginfluence anak-anak muda zaman sekarang untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan sebelumnya, saya ingin menyapa Ibu Arum Maheswari yang baru bergabung kembali karena tadi sepertinya jaringannya hilang ya Ibu. Selamat datang kembali Ibu Arum. Ya Mbak, terima kasih ya Mbak. Ya Mbak, saya lagi di kantor. Baik, saya izin melanjutkan pertanyaan untuk Kak Naura ya. Pertanyaan terakhir nih Kak, kebetulan. Menurut Kakak, eh, apa yang bisa dilakukan oleh influencer seperti Kak Naura untuk menumbuhkan kecintaan anak muda terhadap bahasa Indonesia? Nah, sebagai influencer, saya bisa menumbuhkan kecintaan anak muda terhadap bahasa Indonesia itu dengan cara-cara yang saya sukai, seperti membuat konten yang menarik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, mengadakan kolaborasi dengan influencer lain, terus menggunakan platform media sosial untuk mengadakan kampanye atau diskusi mengenai hambatan-hambatan orang lain tentang kesulitannya menggunakan bahasa Indonesia gitu. Tentang pandangan mereka tentang berbahasa Indonesia, seperti itu, Kak. Aku juga bisa membuat video edukasi, seperti TikTok kan lagi tren banget ya, Kak, sekarang. Nah, aku biasanya tuh membuat video edukasi di TikTok gitu, Kak, yang bisa dijangkau di mana saja. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Naura ya atas jawaban-jawabannya. Jadi kita nih sebagai orang awam tahu gitu bagaimana perspektif dari seorang influencer seperti Kak Naura terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semoga kolaborasinya nanti berjalan dengan lancar ya Kak, dan ditunggu nih kolaborasinya tuh apa dan sama siapa. Amin. Terima kasih banyak Oke, ya. selanjutnya kita Iya, terima kasih banyak Kak Naura. Selanjutnya kita beralih ke narasumber terakhir kita sekaligus narasumber
mungkin bisa dibilang narasumber pamungkas kita, itu ada pengamat budaya bahasa, Ibu Arum Maheswari. Halo Ibu. Ya Mbak, suara saya kedengaran nggak Mbak? Terdengar Ibu, apa kabar Ibu? Ya, Alhamdulillah saya baik Mbak. Untuk Ibu Arum, kesibukannya apa nih Bu sekarang-sekarang ini? Sebenarnya ya seperti orang kantor pada biasanya ya Mbak, cuma saya lagi ada kegiatan di event-event ya, anak muda sekarang kan banyak eventnya ya, jadi saya juga banyak undangan gitu. Paling itu aja sih Mbak. Baik Ibu, semoga Ibu tetap sehat ya Ibu untuk menjalani semua aktivitas yang lumayan sibuk nih Bu sepertinya. Iya, amin Mbak. Kita langsung ya Ibu ke pertanyaan pertama. Sebagai pengamat budaya bahasa, bagaimana Ibu Arum melihat fenomena penggunaan bahasa gaul dan bahasa campuran di kalangan anak muda? Oke Mbak. Ini pertanyaannya memang singkat jelas padat ya. Jadi kalau menurut saya nih fenomena ini kan memang banyak ya. Sekarang anak-anak saya lihat, oh semuanya pada pakai bahasa gaul. Kadang saya juga bingung tuh bahasa dari mana gitu ya. Kadang saya juga harus update gitu supaya saya tahu. Kan cucu-cucu saya juga kan banyak yang sumber bamba di sini gitu kan. Jadi saya juga harus tahu gitu. Nah, sebenarnya bahasa gaul ini biasanya tuh kalau kata cucu saya biar santai gitu. Nah, dia juga oh ya juga kali ya. Mungkin biar tidak tahu kaku gitu. Jadi mereka bisa mengekspresikan diri mereka sendiri gitu. Dan katanya sih kadang mereka tuh merasa dia lebih dekat sama teman-teman mereka kalau misalnya mereka pakai bahasa gaul gitu kan ya. Tapi sebenarnya menggabungkan unsur-unsur bahasa Indonesia ini dengan bahasa asing seperti ya yang kita sering dengar itu ya bahasa Inggris. Nah itu juga sebenarnya itu mencerminkan globalisasi ya dan akses yang luas terhadap media internasional. Karena kan sekarang kita tahu ya teknologi udah luar biasa modern ya. Jadi saya ini juga tidak bisa dipungkiri gitu kalau memang globalisasi ini sangat berpengaruh gitu dengan budaya yang sudah ada di sini gitu. Di balik fenomena ini tentunya pasti ada tantangan nih yang perlu kita perhatikan terkait penggunaan. Baik Ibu Arum, kemudian menurut Ibu, bagaimana strategi yang bisa kita terapkan untuk menjaga kelestarian bahasa Indonesia di era digital saat ini? Oh iya Mbak. Ini kan ada Mbak Naura ya. Mbak Naura kan influencer ya, keren luar biasa nih Mbak. Nanti kita bisa kerjasama. Jadi cara yang pertama tuh yang paling mudah memang memanfaatkan aplikasi dan teknologi yang ada saat ini. Jadi kita bisa membuat penyebaran konten yang digital gitu dan berkualitas tentang bahasa Indonesia yang lebih menarik gitu. Seperti video TikTok ya kan ya. Terus juga podcast seperti webinar ini juga gitu kan luar biasa kali. Kemudian kita juga mungkin bisa membuat web aplikasi edukasi ya berupa permainan mungkin supaya anak-anak itu anak SD tuh pada apa ya tertarik gitu untuk belajar bahasa gitu supaya mereka nggak lupa juga tentang bahasa-bahasa daerahnya masing-masing juga perlu seperti itu. Terus juga tadi saya dengar Mbak Naura juga kan mau kolaborasi ya, terus sudah mencoba menerapkan dengan lewat caption-caption ya. Nah, itu juga mempengaruhi zaman sekarang. Karena kan anak muda zaman sekarang kalau idolanya bikin itu wes gitu ya. Terus juga ini tentu harus ada penerapan pendidikan dan literasi di sekolah ya seperti Ibu Atayam ya sudah banyak acara-acara biasanya setiap hari Jumat itu ada literasi harusnya sih semua sekolah sudah merata cuma pengimplementasiannya nih jangka panjang ya. Biasanya sekolah harus laporan kemudian juga kita bisa melakukan
apa ya, kampanye secara tidak langsung lewat acara-acara lomba. Dan biasanya tuh, oh ya sekarang tuh ada duta bahasa satu ajang supaya mereka tuh tertarik untuk melestarikan bahasa Indonesia, tetap memakai yang baik dan benar gitu ya. Terus kita juga bisa kolaborasi sama media-media informasi atau media edukasi ya, lewat atau TikTok sama sih seperti Mbak Naura tadi. Makanya saya sangat senang diundang di sini ya karena ketemu anak-anak keren luar biasa yang masih mencintai Indonesia gitu ya. Udah Mbak. Baik, Ibu. Pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Pertanyaan terakhir juga. Bagaimana Ibu sebagai pengamat budaya bahasa melihat peran berbagai pihak seperti guru, orang tua, komunitas atau influencer tadi dalam membimbing anak muda berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dan menumbuhkan kecintaan anak muda terhadap bahasa Indonesia sendiri? Oke Mbak. Jadi sebenarnya gini, semua aspek itu pasti akan memiliki dampaknya masing-masing ya. Jadi nggak boleh cuma satu aspek, semua aspek harus bergerak. Ya kayak misalnya ibu saya ya guru gitu kan, tentu memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan bahasa bahasa Indonesia yang baku di sekolah supaya mereka juga terbiasa gitu dan mendorong siswa-siswanya tuh aktif dan dalam literasi ya ibu ya, bisa dengan cara mengikuti perlombaan atau juga mempublikasikan ya tulis-tulisan banyak nemuin tuh siswa prestasi seperti itu ya. Terus juga kalau kita lihat dari aspek orang tua ya, tentu memberikan contoh ya dengan menggunakan bahasa yang baik di boleh dengan bahasa internasional itu kan tandanya kita adaptasi ya, tetapi jangan sampai melupakan bahasa ibu kita gitu ya. Terus juga komunitas yang ada dan klub yang ada di sekolah mungkin atau komunitas influencer gitu seperti Mbak Nora ya, itu juga berperan gitu untuk lingkungan yang mendukung dengan Indonesia gitu ya. Karena kegiatan komunitas seperti bedah-bedah buku gitu ya, komunitas sastra seperti itu ya, harus dilestarikan karena itu memang sangat-sangat menjaga budaya kita gitu. Jadi sebenarnya semua aspek, entah itu influencer, saya, Mbak, terus juga guru-guru, orang tua gitu, itu sangat berperan penting dalam budaya ini dan pelestarian bahasa Indonesia ini supaya tidak tetap bangga gitu ya, tetap mengutamakan bahasa ibu mereka seperti itu. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Arum Maheswari selaku pengamat budaya dan bahasa banget ini atas diskusi yang sangat informatif dan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk hadir di diskusi kita pada hari ini. Sebelum menutup acara ini, saya ingin merangkum beberapa poin penting dari diskusi kita pada hari ini. Kita telah membahas mengenai fenomena penggunaan bahasa gaul di kalangan anak muda, dampaknya terhadap kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, upaya menjaga kelestarian bahasa Indonesia di era digital, peran penting guru, orang tua, dan komunitas, serta tantangan dan solusi untuk menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia di kalangan anak muda. Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa. Kita sebagai penutur asli bahasa Indonesia harus terus menjaga dan melestarikan bahasa ini agar tetap hidup dan berkembang. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, serta menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia sejak dini. Mari kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi
sehari-hari, baik secara lisan maupun tulisan. Mari kita ajarkan bahasa Indonesia kepada anak-anak sejak usia dini. Mari kita buat konten kreatif berbahasa Indonesia seperti video, lagu, atau tulisan. Mari kita dukung komunitas dan organisasi yang peduli dengan bahasa Indonesia. Dan mari kita gunakan bahasa Indonesia di media sosial dan platform digital lainnya dengan baik dan benar. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber-narasumber hebat kita. Ada Ibu Ataya Tania, ada Arunika Maharani, Shirley Florinia, Kak Naura Laurel, dan Ibu Arum Maheswari atas waktu dan wawasan yang telah diberikan pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua peserta yang telah bergabung dan berpartisipasi dalam acara hari ini. Jika kalian semua ingin mengetahui lebih lanjut atau memiliki pertanyaan-pertanyaan, Anda dapat menghubungi kami melalui email atau media sosial kami. Informasi lebih lanjut akan kami kirimkan melalui email yang telah Anda daftarkan sebelumnya. Mohon maaf apabila saya, Anna Sudihardinata, sebagai moderator, memiliki kesalahan dalam bertutur kata. Partisipasi hadirin sekalian dalam acara Berbincang Indonesia, perspektif berbahasa di era akulturasi budaya bersama lintas generasi dan profesi. Semoga diskusi hari ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru tentang penggunaan bahasa Indonesia di kalangan anak muda. Saya, Anna Sudihardinata, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.